Shalom, berjumpa kembali untuk belajar Alkitab fasal demi fasal setiap hari, baik Senin sampai hari Jumat melalui Bible Study online CK7. Bapak Salam Tuhan, hari ini kita akan membahas Amos pasal yang kedua. Setelah bernubuat tentang kehancuran 5 bangsa, di dalamnya ada Damsyik, ada Gaza, ada Tirus, ada Edom, dan juga Amon. Nah, di pasal yang pertama ini, Amos itu melanjutkan nubuat penghukuman terhadap Moab di dalam pasal yang kedua. Yehuda dan Israel di pasal yang kedua ini disampaikan dengan bahasa pengulangan yang sama seperti yang disampaikan di pasal yang pertama. Dengan penuh semangat dan gaya yang sangat tegas, Nabi Amos menyerukan keadilan dan kebenaran berdasarkan sifat Allah. Jadi pasal yang pertama membicarakan 5 bangsa, 5 kota besar yang dihancurkan dengan gagasan 3 bahkan 4 kejahatan. Aku tidak akan menarik lagi hukuman atas bangsa-bangsa itu. Hal yang sama diteruskan di pasal yang kedua terhadap bangsa Moab, terhadap Yehuda, dan juga terhadap bangsa Israel. Penghukuman yang sama, peringatan atas dosa-dosa mereka yang tidak mungkin ditarik oleh Tuhan lagi. Penghukuman telah ditetapkan. Sehingga bangsa-bangsa itu, 3 bangsa itu akan kena hukuman dari Tuhan. Nah, Nabi Amos sangat marah atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel dan bangsa-bangsa sekitarnya, atas pelanggaran terhadap standar-standar keadilan dan kebenaran Allah bagi umat manusia. Karenanya itu, Bapak Salam Tuhan, Amos itu terkenal sebagai nabi yang menyuarakan keadilan. Keadilan terhadap manusia. Nah, ini merupakan konsep universal tentang Allah Israel. Allah yang adil, Allah yang peduli terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai kitab Amos pasal yang kedua, saya ajak kita masuk hadirat Tuhan. Kita mau puji, kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Oh Yesus Tuhan, bersyukur, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu.
perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Oh, besar kasih setiamu, besar penyertaan anugerahmu, rahmatmu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti
yang kau ingini. Ini hidup kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntun kami, pimpin kami waktu demi waktu untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Sehingga sesuai kehendak-Mu saja, seperti yang Engkau ingini, terjadi dalam kehidupan kami semua. Ketika kami belajar firman-Mu, membaca, merenungkan, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, membuat firman makin jelas kami mengerti, dan memampukan kami dapat melakukan firman itu di dalam praktek hidup kami setiap waktu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu kesalam Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Kitab Amos, Perjanjian Lama, Amos pasal yang kedua, di buku Alkitab saya halaman 986. Kurang lebih di halaman-halaman seperti itu, 986 di Alkitab saya. Pasal yang kedua. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga lebih dahulu. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur, aku akan melepas api ke dalam Moab, sehingga Puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan. Nah, Moab merupakan tetangga Israel sebelah timur. Melakukan dosa, dikatakan dosa yang keempat itu yang sangat kejam. Seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang telah dihakimi sebelumnya. 5 bangsa yang dipaparkan di pasal yang pertama. Dikatakan tadi bahwa karena ia membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Setelah ada dosa-dosa lain yang membuat bangsa itu harusnya dihukum. Ada satu dosa yang spesifik. Dosa yang keempat yang di mata Allah digambarkan sebagai dosa yang mencirikan perbuatan bejat satu bangsa. Dan kali ini untuk Moab adalah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Padahal antara Moab dengan Edom ada perjanjian di mana mereka akan saling menolong, mereka akan saling memperhatikan, mereka akan saling membantu. Ya, supaya apa? Mereka tetap eksis. Edom itu bangsa bebuyutan dari umat Israel. Demikian juga Amon dan Moab. 3 bangsa ini ditambah juga dengan bangsa Filistin di sekitarnya bersama-sama menjadi musuh bebuyutan dari Israel. Dan mereka punya perjanjian yang sangat kuat. Tetapi ternyata ada proses pengkhianatan di sini. Ada proses pengkhianatan yang dilakukan oleh Moab terhadap Edom. Ketika rupanya ada peperangan antara orang Edom dan Moab, di mana Raja Moab dalam kesusahan dan kemarahannya ketika berperang melawan Israel waktu itu ya. Israel plus Yehuda, lalu kemudian ditambah dengan Edom. Lalu kemudian mereka rupanya ada bersekutu, lalu melawan Moab. Kemudian Moab itu kalah, tetapi daripada hancur, kemudian Raja Moab mempersembahkan putranya sendiri sebagai korban bakaran untuk menenangkan Allahnya atau ilahnya, berhalanya. Seolah-olah kalau dengan mempersembahkan korban ini maka berhalanya akan berpihak kepada dia kembali. Nah ternyata ketika raja dari Moab mempersembahkan korban yaitu anak
atau putranya sendiri, calon putra mahkota. Bahkan orang Israel menjadi muak, orang Israel menjadi risih, gak bisa melihat peristiwa tersebut. Lalu mereka meninggalkan Moab, mereka bubar dari peperangan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 26-27 dikisahkan hal tersebut. Dan mungkin setelah itu Raja Moab atau penerus tahta dari kerajaan Moab ingat betul peristiwa itu bahwa Edom pernah mengkhianati Moab, bersekutu dengan Israel yang sebenarnya musuhnya juga. Cuma ada kepentingan tertentu mungkin, atau Edom berada di bawah kekuasaan Israel waktu itu. Takluk. Ya. Akhirnya Edom itu menjadi sasaran balas dendam dari Moab. Edom itu dianggap sebagai kelompok bangsa yang membuatnya sengsara. Nah, akhirnya kemungkinan jasad atau makam Raja Edom itu dibongkar dan tulang-tulangnya dibakar menjadi abu. Lalu abu tadi dari tulang-tulang Raja Edom itu untuk menambah emosi marah dan memuaskan kemarahan Raja Moab, tulang-tulang itu yang sudah jadi kapur itu dipakai untuk mengapuri dinding dan ceilingnya, atap atau loteng dari istana Raja Moab. Jadi langit-langitnya itu sama dinding-dindingnya pakai cat dari kapur tulang-tulang Raja Edom. Itu saking gemesnya, saking emosi marahnya terhadap bangsa Edom. Lalu dengan cara demikian Raja Moab itu merasa terhibur dengan balas dendam seperti itu, Bapak Islam Tuhan. Tuhan memandang tindakan Raja Moab itu sangat biadab, sangat tidak baik, tidak bagus. Itu melecehkan jenazah dan membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi abu dengan motif dendam kesumat. Dendam kesumat. Jadi motifnya, Allah lihat motifnya. Kalau peristiwa terjadi pembakaran mayat atau apapun itu mungkin biasa terjadi. Tetapi ini motif di balik itu. Jadi Allah memperhatikan bukan cuma soal perbuatan atau tindakan seseorang, tetapi motif di balik perbuatan itu. Itu yang Allah perhatikan. Ya. Yaitu dendam kesumat yang sangat-sangat luar biasa, sangat marah, murka yang luar biasa. Bahwa itu adalah perbuatan pengecut yang hanya berani menginjak-injak seekor singa yang sudah mati, kira-kira gambaran seperti itu. Tapi ketika setelah menginjak, dia gemetar, dia ketakutan. Waktu Raja Edom itu masih hidup. Dia tidak berani sama Raja Edom waktu masih hidup. Nunggu Raja Edom mati. Nunggu jasadnya dicuri. Nunggu tulang-tulangnya diambil. Lalu dengan gemasnya melakukan tindakan konyol itu. Nah, ini motif itu yang Tuhan gak suka. Benci yang berlebihan. Dendam kesumat yang tidak terpadamkan. Akhirnya membuat tindakan yang rusak. Ya. Nasib akhir Raja Moab atas kejahatannya adalah yang pertama, hukuman mati. Hukuman mati, Bapak Islam Tuhan. Ya. Dikasih tahu hukuman mati. Orang yang berlaku kejam akan menerima kekejaman yang sama juga. Ini kan konsep perjanjian lama. Jadi Allah membalaskan setimpal dengan perbuatannya. Kalau di perjanjian baru beda. Kasih karunia yang ada tidak dibalaskan setimpal dengan perbuatan. Umat Allah sering mengalami seperti itu. Sekalipun di perjanjian lama juga. Umat yang terikat dengan perjanjian dengan Allah ketika mohon ampun kepada Allah mengakui kesalahannya. Tidak ditimpakan setimpal dengan perbuatannya. Itu kita bisa temukan di dalam doanya Daud. Mazmur Daud penuh ucapan syukur. Bahwa dosa diperbuatnya tidak ditimpakan kembali kepada dia. Itu luar biasa karena kasih karunia Allah. Tetapi orang tidak pernah sadar akan dosanya akan mengalami hal yang sama seperti perbuatannya. Orang Moab akan mati dan dibinasakan dengan pedang. Ya. Dalam perang dengan pekik sorak-sorai kemenangan, ketika sangkakala berbunyi, diberitahu bahwa mereka akan dimusnahkan di bumi, hanguskan oleh musuh.
Yang kedua, penguasa-penguasa Moab. Raja Moab akan dilenyapkan semuanya. Luar biasa. Ya. Ini keadaan para penguasa dari Moab akan dihakimi oleh Allah sendiri. Dan penghakimannya tentu adil. Mereka akan dibuang juga. Kalau ada sisa-sisa bangsa yang masih ada di situ, bersama penguasa-penguasanya mereka akan dibuang ke negara penakluk. Mereka juga mengalami kesengsaraan yang sama. Nah ini, kalau hidup atau melakukan suatu dosa yang menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Nah selanjutnya kita akan baca di ayat keempat sampai yang kelima. Hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda bahkan 4. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya. Yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda. Sehingga pur Yerusalem dimakan habis. Negara ketujuh atau bangsa ketujuh adalah Yehuda itu sendiri. Umat Allah nih tidak lepas juga dari penghakiman Tuhan. Jadi Nabi Amos berbicara kuat kepada bangsa Yehuda. Umat pilihan Tuhan sama kena hukuman. Allah menunjukkan sebab perkara-perkaranya kepada Yehuda. Mengapa? Apa alasannya Allah mau menghukum Yehuda? Yehuda senasib dan digolongkan seperti bangsa-bangsa kafir dalam dosa, perilaku dan moral mereka. Tidak sesuai dengan standar moralnya Allah. Mereka tidak hidup dalam standar yang Allah inginkan sebagai umat pilihan Tuhan. Bukti bahwa Allah hadir tengah-tengah mereka. Bukti bahwa mereka adalah umat khusus spesial di hadapan Allah. Mereka enggak menunjukkan itu. Dalam Yeremia pasal 9:26. Dikatakan karena Mesir, orang Yehuda dan orang Edom bercampur bersama. Jadi mereka semua sama dikatakan. Allah menyamaratakan. Bukan soal posisi atau keadaan bangsa itu seperti apa. Tetapi perilaku moral hidup bangsa itu sama saja. Tapi bayangkan kalau ada orang mengaku Kristen, umat Allah. Lalu kemudian perilaku hidupnya, moralnya sama saja dengan orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Betul, ini betul suatu penghinaan di hadapan Tuhan. Umat yang dipanggil khusus untuk mengenal Allah harusnya mengalami perjumpaan pribadi, mengalami perubahan hidup yang signifikan, menunjukkan bahwa saya adalah anak Tuhan, anak Allah. Untuk itulah kita disebut sebagai terang dan garam dunia. Tetapi orang Yehuda, umat Allah, tidak menunjukkan hal tersebut. Bahwa mereka pantas disebut anak-anak Elohim. Anak-anak Allah yang maha tinggi. Bapak Islam Tuhan, jika bangsa-bangsa lain, dosa yang diperhitungkan Allah adalah kejahatan mereka terhadap sesama nih. Ketidakadilan, ketidakbenaran mereka, kerusakan moral mereka terhadap sesama. Tetapi perhatikan bahwa umat Allah, bangsa Yehuda, dosa diperhitungkan Allah kepada mereka adalah penghinaan yang dilakukan oleh umat Yehuda itu kepada Allah, kepada Elohim mereka, bukan kepada sesama. Rupanya orang Yehuda punya kehidupan baik, hubungan antar sesama. Sepakat untuk hidup seperti itu. Tetapi mereka sepakat yang kedua, mereka hidup untuk menghina Allah, menolak Allah, hidup dalam penyembahan berhala. Mereka menghina ketetapan-ketetapan Allah. Mereka hidup tidak dalam ketaatan, mereka menolak hukum Tuhan. Seakan-akan hukum itu tidak layak untuk mereka perhatikan, tidak cocok untuk kehidupan kami. Kami mau hidup seperti bangsa lain. Lalu mereka memberi hormat kepada berhala-berhala. Seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Seperti yang dilakukan oleh orang Mesir, orang Moab, orang Edom, orang Amon, orang Filistin. Mereka hidup seperti gaya hidup mereka. Jadi gak jelas lagi yang mana umat Allah dan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Gak ada perbedaan. Mereka mengikuti dewa kebohongan. Jika kebenaran dan penyembahan kepada Allah itu diubah, Bapak Islam Tuhan,
Ya, sekali lagi, kalau yang namanya kebenaran dan penyembahan kepada Allah itu diubah, maka semua kebenaran yang berlaku di dalam kehidupan ini, kebenaran-kebenaran lainnya tentang Dia juga ada dalam bahaya untuk bisa diubah oleh siapapun. Kalau penyembahan kita sudah salah sasaran, maka semua nilai-nilai yang disebut kebenaran tentang Allah juga akan berubah. Jadi penyembahan itu punya pengaruh yang luar biasa di dalam kita hidup sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Kecondongan hati kita kepada apa, itu akan mempengaruhi nilai perilaku moral hidup kita. Hukuman terhadap Yehuda dikatakan bahwa Yerusalem akan dimakan api. Kendati itu adalah tanah di mana Allah dikenal. Kendati negeri itu adalah negeri pemberian Allah kepada mereka. Kendati Sion adalah pusat pengajaran, hukum-hukum Allah diperkenalkan. Kota raja, kota imam, kota suci. Dan dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng, sebagai penolong, sebagai tempat perlindungan bagi mereka. Allah tetap akan menjatuhkan hukuman. Dan pada akhirnya memang datang penghukuman atas Yehuda. Jatuh, runtuh. Dan kemudian mereka dibuang. Ayat 6 sampai 16. Kembali kita bacakan hukuman atas Israel. Ini bangsa yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara, anak dan ayah pergi mencama seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian dari taruna-tarunamu menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti guncangan karena kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, dosa-dosa yang didakwakan kepada Israel dikatakan yang pertama, mereka berperilaku tidak adil di ayatnya yang ke-6, ketidakadilan. Ini dosa yang pertama. Kenapa? Mereka melakukan penindasan, mereka melakukan persundalan, incest, dan nafsu seks tanpa batas. Bayangkan ada orang tua, ada bapak dan anak laki-laki meniduri seorang perempuan muda. Yang tidak boleh terjadi. Ayat 6 sampai 8 menggambarkan kondisi ini. Wah, betapa jahatnya bangsa itu. Ketidakadilan. Lalu apa? Penindasan dan persundalan. Di ayat yang ke-8.
Ini dosa yang sangat mengerikan di Israel bagian utara. Lalu kemudian yang kedua, dosa yang dilakukan oleh Israel adalah sikap yang tidak tahu berterima kasih. Diungkapkan dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 tadi. Allah di sini berkeluh kesah, menyampaikan keluhannya mengenai orang Israel. Allah memberi peringatan kepada Israel dan mencela kecongkakan mereka karena telah merusak hidup seorang Nazir dan juga melarang nabi untuk bernubuat. Nazir itu dikhususkan buat Tuhan, hidup untuk melayani Tuhan, hidup untuk kepentingan Allah, hidup Allah mau pakai dia untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan umat. Tetapi Nazir pun dirusak hidupnya, disuruh minum anggur yang gak boleh minum anggur, jadi pemabuk. Waduh, ini betul-betul merusak generasi berikutnya. Ya, generasi harusnya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tetapi orang-orang Israel itu mengabaikan kenasiran orang yang telah Tuhan tetapkan. Lalu kemudian Nazir itu berlaku jahat juga, terjebak ya dengan sistem dosa yang dilakukan oleh orang Israel. Melarang nabi bernubuat. Kenapa setiap bernubuat nabi itu selalu menyinggung dosa dari orang Israel? Sama seperti Amos. Nanti Bapak Ibu temukan di Amos pasal yang ke-3 atau ke-4 bahwa Amos itu diusir dari Israel. Jangan kamu bernubuat di sini, pergi cari makan ke Yehuda. Bayangkan seorang pengusaha, seorang petani, peternak, pemungut buah arah hutan, kemudian diusir ketika menyampaikan firman Tuhan. Padahal dia tidak berurusan dengan makanan di istana raja. Dia menyampaikan pesan Tuhan begitu saja. Dikatakan lu cari-cari makan ya di sini ya. Sama seperti digolongkan dengan nabi-nabi yang dipelihara oleh kerajaan yang mendapatkan makanan dari meja raja Yerobeam II. Jadi nabi dilarang bernubuat. Akhirnya apa? Diancam. Ancaman Tuhan datang kepada orang Israel. Tuhan menolak dan akan menghancurkan mereka. Tuhan menolak mereka. Mereka yang menolak Allah. Mereka yang menolak suara kebenaran disuarakan kepada mereka. Mereka menolak, ditegur, dinasihati, dibuat bertobat dan berpaling kepada Allah. Akhirnya apa? Allah sendiri menolak mereka. Dan Allah menghancurkan mereka. Hati-hati. Kalau ketika firman datang menempelak kita, mendidik kita, menegur kita, menasihati kita, tapi kita menolak, itu bukan untuk saya. Hati-hati. Kalau kita terbiasa menolak firman, Tuhan akan menolak kita. Tuhan akan menghancurkan kehidupan kita. Ini bukan sekedar bicara ancaman atau apapun. Memang kita hidup di dalam zaman kasih karunia. Tetapi kebiasaan menolak kebenaran firman Tuhan adalah penghinaan kepada Allah. Jadi ketika kita dilabrak oleh firman, ditegur oleh firman, diungkit dosa kita, segeralah punya kerendahan hati untuk bertobat. Segeralah rendahkan hati untuk menerima kasih karunia Allah. Dan bersyukur kita masih ditegur, dinasihati. Entah lewat khotbah, entah lewat sharing firman, entah lewat Anda merenungkan firman. Apapun yang Anda lakukan ketika Anda duduk di kaki Tuhan dan Allah berbicara kepadamu, menegur engkau, hendaklah berikan hati untuk bertobat. Allah tidak akan membuat perkecualian, ya, sekalipun itu umatnya. Tetap penghukuman akan Tuhan berikan. Kalau sudah waktunya datang penghukuman, Tuhan pasti akan nyatakan penghukuman. Jadi sebelum penghukuman datang, bertobatlah lebih dahulu. Amin. Allah tidak menggunakan standar ganda, tidak memilih-milih. Ya kamu kan bangsa kafir, kamu kan bukan umatku, ya pantas aku musnahkan, pantas aku hukum. Lalu ketika umatnya berdosa, ya kamu kan umatku, gak apa-apalah, cincailah. Tuhan gak kenal seperti itu. Umatnya justru malah mendapat perlakuan khusus atau hukuman lebih. Karena apa? Sudah mengenal kebenaran, tapi tidak hidup di dalamnya. Sudah beroleh kasih karunia, tetapi tidak menghormati, menghargainya. Itu dapat ganjaran yang lebih berat malah. Lebih baik orang yang tidak tahu
Hukumannya masih lebih ringan daripada orang yang sudah tahu tetapi tetap melanggar. Ini berbahaya. Jadi Tuhan tidak punya standar ganda. Hukuman di mata Allah tetap sama. Justru keberadaan sebagai umat harus membuat orang Israel berjuang agar sifat-sifat dan kehadiran Allah itu tampak dalam seluruh kehidupan mereka. Mereka menyinarkan kemuliaan Allah. Begitupun kini. Justru di tengah-tengah kondisi masyarakat yang semakin anarkis, semakin bebal rohani, ya, dunia sekitar kita. Mari, kehidupan orang Kristen harus dipertanggungjawabkan. Kita harus menunjukkan bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Kita harus bertingkah seperti bagaimana kemuliaan Allah itu telah dinyatakan dan kita hidup di dalamnya. Dalam perilaku hidup kita setiap hari kita tunjukkan kemurahan Tuhan. Bahwa Yesus itu hidup di dalam kita. Adanya kebangunan rohani, Pentakosta ketiga di akhir zaman ini harusnya mendorong gereja untuk lebih gigih menyuarakan suara kenabian. Suara kenabian itu apa sih? Tentang keadilan, seperti yang disuarakan oleh Nabi Amos. Tentang kebenaran, tentang kekudusan dalam kehidupan sosial yang dimulai dari kehidupan diri sendiri, keluarga, gereja, dan lingkungan di sekitar kita. Keadilan dalam bahasa Ibrani, sedek atau sadik. Jadi kalau punya nama tetangga atau siapapun, Anda dengar namanya sadik, wah ini luar biasa. Nama Ibrani artinya keadilan atau kebenaran, keadil benaran. Sedek itu punya 3 aspek, yaitu aspek kerohanian, aspek moral, dan juga aspek sosial. Seseorang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, dalam kebenaran Allah harus menampilkan sisi kerohanian, tapi sisi moral perilaku setiap hari dan juga kehidupan sosial. Damai dengan Allah, damai juga dengan sesama. Maka kita disebut orang-orang yang merciful. Orang-orang yang punya kemurahan hati, yang bisa mengampuni dan juga bisa memberi. Semua berhubungan dengan sesama. Kita menerima anugerah, kita juga memberi anugerah kepada orang lain. Kita adil di dalam tindakan kita. Warga gereja harus hidup seperti itu. Kita semua umat Tuhan, mari hidup di dalam kebenaran, di dalam keadilan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itulah isi dari Amos pasal yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pesan firman-Mu. Dari Amos pasal yang kedua telah kami pelajari bersama-sama. Tuhan, tolong kami semua umat-Mu, gereja-Mu. Untuk hidup melepaskan pengampunan, bukan dendam, kesumat, bukan kebencian. Tuhan, ajarkan kami hidup menampilkan gaya kemurahan Allah yang sudah berlaku atas kami, yang sudah kami terima. Kami adil di dalam perilaku kami. Kami menghormati Tuhan. Kami mendengarkan, menghargai firman-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya kami berkenan di hadapan-Mu dari hari ke sehari. Bawa kami, baharui kami, bentuk kami menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati umat-Mu. Berkati setiap pribadi, berkati gereja-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai parusia, Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.